Yang kedua, kita tahu bahwa di Kota Medan ini, mohon maaf ya, ini kota preman. Dan timbul keberanian kalau dalam suatu kelompok besar 20-30 orang itu sudah menganggap bahwa mereka lah yang paling hebat di situ. Karena nilai kebenaran itu tidak lagi menjadi nilai yang benar menurut masyarakat secara universal. Itu yang terjadi. Sehingga kita selalu mengandalkan bahwa atau menyalahkan ini persoalan di bidang hukum. Ya, kepolisian merupakan garda terdepan lah ya, untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, melindungi, melayani masyarakat. Itu memang tupoksinya polisi. Jangan nanti kita seperti pemadam kebakaran aja ini, di mana kebakaran kita datang siram kan ya. Sana dari awal itu misalnya Babin Kamtipmas ada, itu bisa diberdayakan melalui pemerintahan kelurahan yang ada. Halo pemirsa podcast Sipla, saat ini telah hadir di hadapan kita Bapak Kapolres Tabes, Kombes Pol Pak Teddy John Sahala Marbun. Beliau sebagai Kapolres Tabes sejak 2023 Pak ya? Iya, mudah-mudahan ke depan pecah bintangnya Pak ya. Kemudian di samping beliau turut hadir juga Ibu Dr. Ria Manurung, seorang akademis dan sosiolog dari USU. Tentunya dengan kehadiran beliau akan lengkap pembahasan kita soal geng motor dan tawuran. Dan saya sebagai host Anton Panggabean didampingi saya Roy Damanik, ya. host. Adapun topik kita pada hari ini adalah masalah geng motor dan tawuran. Pak Kapolres Tabes masih melekat di ingatan kita beberapa waktu yang lalu telah terjadi pembenggalan atau tawuran oleh sekelompok geng motor sehingga menimbulkan korban, ada instansi tertentu oleh kelompok tertentu. Ini fenomena apa sebenarnya Pak? Kok bisa timbul seperti itu? Padahal kalau kita lihat di setiap titik itu ada personal polisi, baik itu lantas, baik itu sabara maupun yang lain. Tapi mesti muncul kejadian-kejadian seperti ini. Apa sebenarnya Pak Kapolres yang terjadi? Ya. Terima kasih Pak Anton Panggabean dari SIP. Ya, terima kasih Bu Dr. Ria Manurung dan Pak Damanik terkait masalah fenomena geng motor. Sebenarnya ini sejak di awal tahun 2024 ini sudah menjadi atensi kami sesuai dengan arah Bapak Kapolda, dan memang kita akui di tahun 2023 kemarin itu bisa kita lihat begitu maraknya geng motor berkeliaran di Kota Medan. Nah, sejak mendapat arahan dari Bapak Kapolda yang lama Pak Komjen Agung, ini menjadi prioritas dengan menyiapkan sarana mobil patroli double cabin yang disiapkan 1x24 jam melaksanakan patroli. Dan dampak dari patroli kita dan pengungkapan dan segala macam ini bisa kita tekan. Nah, terkait masalah masih adanya 1-2 geng motor yang muncul, memang kemarin saya sudah mengarahkan kepada seluruh kapolsek saya untuk bisa menutup semua namanya geng motor. Namanya geng motor itu sudah bahasa negatifnya itu sudah mengarah kepada kriminal. Dan memang geng motor ini kemarin sudah kita, sebagian besar sudah kita tutup. Tapi memang mereka ini juga masih ingin ingin menampilkan bahwa dengan kelompok geng motor ini mereka ingin menampakkan jati dirinya, dan memang hampir sebagian besar anak-anak geng motor ini anak-anak yang produktif ya, atau mungkin anak-anak yang sekolah. Dan mungkin yang selama ini kita sudah melaksanakan patroli dan kita bisa lihat memang karena luas wilayah hukum Polrestabes ini cukup luas Pak Panggabean,
kita juga berbatasan dengan Deli Serdang. Kita mengamankan 17 kecamatan Kota Madya Medan, 7 kecamatan Deli Serdang. Di mana memang kehadiran para geng motor ini memang kami kami antisipasi. Biasanya kami patroli, mereka tidak keluar. Tapi pada saat kita sudah melewati patroli rote yang ada itu, mereka keluar. Dan yang lebih ironisnya lagi, mereka ini sering, ya mohon maaf, di dunia nyata sudah kita lakukan penindakan. Di dunia maya, mereka ini sering melakukan pertemuan ya dengan menggunakan media sosial, dengan WA. Itu mereka kumpul, dan setelah kumpul mereka membuat sesuatu kegiatan yang sifatnya mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, yaitu dengan menyerang geng motor lainnya. Dan kasus yang kemarin itu memang ya kita tidak harapkan, tapi apapun itu sudah terjadi, kita tetap akan melakukan proses hukum ya terhadap oknum-oknum atau pelaku-pelaku geng motor yang melakukan penganiayaan siapapun itu, baik itu masyarakat maupun yang lainnya. Mungkin itu Pak. Kalau kita tinjau dari sisi sosiologinya Bu Ria, Ya. tentunya kan dari kepolisian sudah menyatakan bahwasanya telah dilakukan penutupan ruang-ruang, baik itu melalui polsek. Tentunya kan nggak cukup hanya di situ, tentu ada fenomena lain. Kenapa muncul hal seperti ini? Dari percakapan kita kemarin adalah salah satu geng motor, mereka terang-terangan melalui handphone, WA, kami geng ini, kami mau bertarung dengan geng kalian, personil kami jumlahnya sekian, di mana kita main jam berapa gitu. Jadi ketika saya tanya, apakah kalian memakai obat? Tidak. Jadi apa? Kepuasan diri. Jadi ini fenomena ini kan gak hanya cukup di tangan oleh personel polisi, tentu kan ada masalah sosial. Tentu Bu Ria bisa menjelaskan dan kami dapat menginformasikan kepada masyarakat umum pada umumnya. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah geng motor ini kan pada tahun 99 pun sudah ada ya. Dan itu sudah punya komunitas-komunitas sendiri. Tapi ini menjadi persoalan ketika mereka melakukan tindak kekerasan gitu. Artinya kepada orang lain yang tidak termasuk di dalam grup mereka. Nah, ini muncul sebenarnya ya nilai-nilai ada yang terjadi perubahan nilai sekarang di dalam masyarakat. Di mana nilai kebenaran itu tidak lagi menjadi universal ya. Yang kalau katanya salah adalah salah menurut pandangan seluruh dunia. Tapi nilai yang terbangun sekarang adalah nilai hanya berlaku di dalam komunitas mereka. Jadi kita tidak heran kalau melihat geng motor ini ketika mereka sudah melakukan tindak kejahatan pun dengan senyum menunjukkan wajahnya di CCTV gitu. Jadi mereka tidak melihat itu melanggar hukum karena menurut mereka bahwa apa yang dilakukan itu benar pada nilai mereka. Sementara menurut kita salah, itu belum tentu salah bagi mereka. Nah, inilah yang terjadi di dalam masyarakat kita ini. Karena nilai kebenaran itu tidak lagi menjadi nilai yang benar menurut masyarakat secara universal. Itu yang terjadi. Kemudian kenapa kita membuat ini menjadi akhirnya fenomena ini semakin meluas? Karena kita hidup di dalam dunia, dua dunia. Satu di dunia nyata, satu lagi di dunia maya. Di mana orang menggunakan dunia maya itu juga mau menunjukkan ekspresi dirinya, keberadaan dirinya. Itu yang terjadi pada saat ini. Dan ini kan tidak hanya melanda para geng motor, tapi kita lihat kelompok-kelompok sosialita, kelompok-kelompok grup lain. Nah, ini yang terjadi di saat ini. Sayangnya para pendidik ya, pemerintah, para tokoh-tokoh agama tidak menyadari bahwa telah terjadi pergeseran nilai kebenaran di dalam masyarakat ini. Sehingga kita selalu mengandalkan bahwa atau menyalahkan ini persoalan di bidang hukum. Persoalan tidak tegaknya polisi. Padahal ini adalah persoalan kita bersama gitu. Kedua, kalau kita ingat sebenarnya kasus-kasus seperti geng motor ini ya. Pada masa kita tahun 80-an itu kan biasa kan kita melakukan rally. Tapi itu ada wadahnya di Tuntungan dulu. Kalau sekarang mereka kan tidak punya tempat.
yang akhirnya mengganggu kepentingan umum gitu. Jadi tempat-tempat umum itu dipakai pada mereka pada jam-jam tertentu. Nah, ini juga persoalan kita, tempat-tempat untuk memberikan energi seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolres tadi kan, bahwa mereka punya energi yang tidak bisa disalurkan kemana tempatnya. Kita coba lihat, ruang taman kita pun tidak ada. Tempat mereka melakukan pertarungan tidak ada. Kalau dulu kita masih punya Pramuka, Palang Merah ya. Kemudian kita juga punya kegiatan volleyball. Semua banyak gitu, olahraga banyak sekali ya. Kalau saat ini kan tidak ada. Itu persoalannya. Persoalannya di mana ketika kita mau masuk ke kolam renang aja, aksesnya pun mahal bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, sementara geng motor kan tidak hanya untuk anak orang kaya, anak orang yang tidak mampu pun ikut gitu. Jadi di sini jadi tidak bisa kita hanya menyalahkan bahwa ini persoalan aturan atau persoalan keluarga. Persoalannya tidak ada orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk baik. Tapi ketika dia masuk di ruang mereka itu, bisa terjadi pembulian kalau tidak mengikuti aturan mereka. Jadi kalau masyarakat pun takut menghadapi ini, karena apa? Karena kita sudah kehilangan kontrol sosial. Dan itu juga dimulai dari kita. Ketika biasanya dulu kita menegur anak orang karena bagian dari anak kita, orang tuanya juga keberatan kalau anaknya ditegur. Selalu mengatakan anaknya yang benar. Jadi terbanyaknya pergeseran nilai inilah membuat kondisi ini ya semakin parah. Jadi kita tidak melatih anak kita berempati dengan korban-korban yang ada. Tapi kita selesaikan dengan duit. Kan itu yang terjadi. Tapi Bu Ria, kalau tidak lupa mungkin saya waktu awal Pak Kapolres Tabes bertugas di Polres Tabes, sasaran utamanya itu adalah geng motor nggak salah. Dan memang kita harus akui ada terjadi penurunan pada saat itu. Hanya saja kemarin 2 hari yang lalu muncul tiba-tiba itu pun mengenai institusi pula. Jadi viral lagi seperti itu gitu loh. Jadi pembicaraan hangat. Tentunya kan Pak Kapolres Tabes bisa membuat analisis ataupun monitor monefnya. Apa yang perlu kami bantu dari masyarakat? Tadi seperti yang sampaikan Ibu Ria tadi, kalau hanya dengan personel polisi kurasa nggak cukup mungkin Pak, ya kan? Apakah perlu peran turut serta pemerintah setempat, misalnya kelurahan mengaktifkan lagi siskamling gitu kan? Karena kan geng motor ini kan bukan hanya di inti kota sekarang, udah ke pelosok-pelosok. Ya, ya ini yang tadi ya. Maaf tadi mungkin kita ada himbauan diskusi gitu ya supaya kita jangan keluar malam. Loh, sebenarnya kan itu udah salah. Kita sudah membangun ketakutan kepada masyarakat jangan keluar malam. Saya dulu sampai jam 2 pagi jalan sendiri aja pun saya berani. Tapi sekarang kenapa saya tidak berani gitu. Jadi suasana itu yang telah terbangun. Sehingga apa yang terjadi? Tidak muncul namanya solidaritas sosial untuk saling menjaga di dalam masyarakat. Karena kita selalu menyalahkan ini persoalannya adalah kenapa polisi nggak bekerja gitu. Tapi kalau membangun ketertiban bersama itu milik kita semua gitu. Jadi ketika anak yang kita didik ini sudah bagus di rumah, tapi kenapa dia bisa ikut gitu? Ya karena ada tekanan dari komunitasnya. Sementara masyarakat tidak melihat itu hanya menyalahkan gitu orang tua yang salah. Nah wadahnya ini juga kan mendukung mereka untuk akhirnya membangun satu solidaritas di antara geng motor itu. Jadi tidak bisa mengatakan ini persoalan salahnya orang tua. Tapi ini sebenarnya kewajiban kita bersama, pendidikan. Nah kalau di kampus, di FISIP itu menurunkan pembulian itu menjadi tanggung jawab para dosen kok. Jadi kami itu juga dulu masa Pak Dekan yang rektor sekarang itu menghimbau 5 menit sebelum masuk itu membangun kesadaran sosial bersama. Sehingga supaya apa gitu. Jadi kita bisa merendahkan, membuat nilai tingkat pembulian itu menjadi menurun. Kalau menghapuskan memang nggak bisa ya. Tingkat kejahatan nggak bisa dihapus. Tapi mengeliminir itulah yang kita lakukan. Jadi apa yang sudah baik sebenarnya di masa lalu itu Kamtipmas ya. Serikat yang ada di dalam masyarakat itu sebenarnya kita hidupkan kembali.
Jadi artinya tidak mengatakan institusi ini yang salah, tapi semua gitu. Jadi guru pun ikut punya tanggung jawab. Jadi tidak hanya orang tua berapa jam dia, karena dia juga cari makan, dia juga punya urusan untuk membuat anaknya bahagia. Nah dia kan juga punya di sekolah, jadi sekolah juga punya tanggung jawab yang sudah lama kita tinggalkan, yaitu pendidikan budi pekerti. Kemudian tokoh-tokoh agama punya tanggung jawab, dia memberikan sosialisasi untuk menghentikan tingkat-tingkat kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi tidak menyerahkan semata itu persoalan hukum. Hukum itu kan adalah paling akhir ketika ini tidak bisa diselesaikan. Mereka harus mengerjakan, itu yang saya lihat ya. Jadi menurut Pak Teddy sendiri, ini kan Medan kan terdiri dari 21 kecamatan, terdiri dari 121 kelurahan. Tentu dengan kejadian ini memaksa polisi kembali lagi mengeluarkan energi baru. Padahal sebenarnya kalau penilaian kami sudah mulai menurun sebenarnya. 2024 Sejak berkurang. Iya, sudah mulai berkurang. Tapi munculnya ini kemarin timbul lagi kekhawatiran masyarakat akan keamanan diri, ya kan? Apalagi bekerja malam misalnya kan? Katakanlah seperti kami ini. Ini kami pulang jam 11, jam 12, jam 1 gitu. Bahkan wartawan kita pun kena begal kemarin. Nah, jadi apalah kira-kira Pak yang bisa dilakukan oleh pihak Polri menangani masalah ini, dan tentu masyarakat pun pasti siap dong membantu aparat kepolisian, apalagi media pun siap di belakang Bapak gitu loh Pak. Ya, terima kasih Pak Anton. Terkait saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa persoalan yang terbesar yang ada di Kota Medan sekitarnya, yaitu jujur saja yaitu maraknya penyalahgunaan narkotika jenis sabu paket hemat. Dan kita akui memang wilayah hukum Polrestabes Medan bukan hanya di 17 kecamatan, tapi kami juga membawahi 7 kecamatan yang ada di Deli Serdang. Yang mana kalau kita lihat memang banyak masyarakat kita yang memang tingkat kehidupannya sangat rendah. Nah, kalau sudah tingkat kehidupannya sangat rendah yang khususnya masuk wilayah Deli Serdang, ya, dan apalagi maraknya peredaran narkotika paket hemat jenis sabu, sebenarnya ini menjadi persoalan. Kalau saya dengar tadi Ibu tadi mengatakan bahwa dulu sudah ada geng motor, ya mungkin geng motor waktu itu kan tidak terpengaruh oleh narkoba, ya. Kalau sekarang ini kan mohon maaf, saya melihat ya setelah saya bertugas di Polrestabes Medan ini, saya melihat yang pertama kolaborasi yaitu tentang maraknya narkoba jenis paket hemat sabu, 30.000, 50.000 itu orang bisa menggunakannya. Yang kedua kita tahu bahwa di Kota Medan ini mohon maaf ya ini kota preman. Ya, kalau tambah pengangguran, kolaborasi itu ya inilah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kejahatan yang ada. Nah, menurut hemat kami yang menjadi persoalan terjadinya sesuatu tindak pidana, saya yakin bahwa di antara geng motor itu sudah disusupin, baik itu orang-orang tertentu yang sudah disusupin dengan menggunakan sabu tadi dan menggunakan miras, dan mereka timbul keberanian. Dan timbul keberanian kalau dalam suatu kelompok besar 20-30 orang itu sudah menganggap bahwa mereka lah yang paling hebat di situ. Ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang berikutnya terkait masalah terjadinya tawuran ataupun terjadinya pengeroyokan, ini saya kira memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena memang kekuatan kami selain patroli 1 kali 24 jam, karena memang luas wilayah hukum Polrestabes ini cukup luas, ya kami hanya bisa setelah ada kejadian ataupun ada informasi yang kami sampaikan, mungkin ada layanan kami di 110 atau mungkin HP Kapolsek, kami pasti turun ke TKP. Nah, jadi masalah geng motor, masalah tawuran dan penganiayaan ini sejatinya bahwa ini hanya dilakukan oleh kelompok 1-2 orang. Cuman dia kadang-kadang membawa kelompok geng motor. Memang di sekarang ini saya lihat kalau yang disampaikan Ibu mungkin kalau bahasa komunitas sepeda motor, komunitas apa misalnya, itu mungkin hal-hal yang positif. Tapi yang geng motor saya lihat selama ini itu sudah terkesan sudah negatif. Kenapa? Sudah disusupi ya oleh kelompok orang-orang tertentu
Ya, ini yang perlu kita antisipasi kepada kita semua, terutama kepada orang tua. Karena orang tua juga harus melihat anaknya. Kenapa tadi mohon maaf Ibu, kenapa malam-malam tidak usah keluar? Kenapa? Karena kita juga menjaga, menghimbau supaya masyarakat kita ini betul-betul kalau nggak penting tidak perlu harus keluar rumah. Karena kita tidak bisa menjamin, karena tadi latar belakang tadi saya bilang banyaknya pengangguran, orang yang sudah menggunakan sabu ini, dia akan mencari mangsanya. Inilah persoalan yang harus kita sama-sama kita tanggulangi, baik kami dari pihak keamanan, mungkin dari orang tua, baik dari guru maupun dari tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masing-masing. Ini yang mungkin kita harus peduli dengan masalah ini. Karena kalau nggak kita peduli, pasti masih ada lah orang-orang yang mungkin tadi dengan latar pendidikan yang rendah tadi, karena dia mungkin menggandeng geng-geng motor ini untuk kepentingan tertentu, ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Mungkin itu Pak Anton. Bu Ria, mungkin ada harapan kita terhadap aparat kepolisian maupun masyarakat umum, dan juga bisa nanti menjadi masukan dan informasi kepada masyarakat yang menonton podcast ini. Mungkin ada Bu yang Ibu sampaikan harapan-harapan. Ya, itu yang saya katakan tadi gitu. Ini kan persoalan bukan hanya persoalan polisi gitu ya. Ini persoalan bukan hanya persoalan pemerintah. Tapi ini adalah persoalan-persoalan milik kita bersama. Karena memang telah terjadi itu pergeseran nilai yang ada gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana anak tidak menghormati orang tua. Itu kan pergeseran nilai. Orang tua kehilangan wibawa, institusi kehilangan wibawa di dalam masyarakat. Ini menjadi milik kita. Jadi harapannya ke depan itu ada memang. Artinya begini, ketika anak-anak ini pun ditangkap, itu bukan sekadar dinasehati gitu. Tapi ada sanksi. Misalnya contohnya ya, mereka disuruh aja melakukan kegiatan sosial. Ditunjukkan bagaimana penderitaan orang gitu. Itu yang harus mereka lihat langsung. Nah kemudian apalagi ya sekolah juga harus berubah gitu. Bukan hanya mengejar paket untuk mengajar ya. Dia juga punya tanggung jawab loh merubah mahasiswanya, merubah muridnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu tugas pendidikan gitu. Nah masyarakat punya tanggung jawab yang mengontrol sosial. Kontrol sosial kita ini kan sudah hilang. Karena kita menganggap siapa lu siapa gue ya. Sementara di barat sekarang itu terjadi pergeseran tidak individu lagi. Tapi ingin hidup bahagia bersama dengan tetangga gitu neighborhoodnya itu. Nah sementara kita menuju ke nilai bagus kita tinggalkan. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab bersama. Membangun kembali nilai-nilai solidaritas sosial. Jadi ketika ada orang yang teraniaya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sementara ketika dia niaya kita kan lari karena ketakutan. Dan disinilah sebenarnya yang harus dibangun gitu. Nah kedepannya sehingga kita bisa meminimalkan. Jadi nggak bolak-balik dia muncul lagi ya. Karena ketika lemah polisi ya terus kita bilang itu kesalahan kepada polisi kan bukan. Jadi ini menjadi artinya kita membangun STM seperti yang selama ini serikat tolong menolong. Kalau dulu kita ingat dalam beberapa kasus itu ada pemuda setempat. Kalau terjadi kebakaran mereka turun kan begitu. Ini kan hilang semua nilai-nilai itu. Jadi perlu memang kita sudah ada paradigma baru dari pemerintah yaitu memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjaga ketentraman masing-masing. Nah tinggal inilah yang harus diupayakan dan saya pikir polisi juga boleh turun tangan melakukan internalisasi, sosialisasi supaya seluruh masyarakat ikut menjaga ketertiban bersama kembali. Barangkali itu. Pemirsa podcast Siplah, tentunya kita akan mendengarkan nanti narasumber kita dari Komisi A DPRD Medan terkait masalah ini, yaitu Bapak Robi Barus. Pemirsa podcast Siplah, telah muncul di sini tamu kita, narasumber kita, seorang tokoh muda, anggota DPRD Medan, Pak Robi Barus. Selamat sore Pak Robi, sehat? Sore Pak Anton, sehat. Tadi kita sudah berbincang banyak dengan Ibu Ria, sosiolog, dan Pak Kapolres kita yang mengamankan kita di Medan ini, sesuai dengan topik kita masalah geng motor dan tawuran. Jadi kita lanjut. Antisipasi sebenarnya Pak Kapolres Tabes, mereka kan menggunakan alat komunikasi. Iya. Tentunya polisi juga dapat mendeteksi
dengan alat komunikasi tersebut. Mereka kan berkomunikasi itu via WA. Kami geng motor ini kita bertanding di mana, jam berapa jumlah personilmu gitu. Apakah ini nggak bisa diantisipasi oleh pihak kepolisian dengan alat yang ada sekarang ini? Karena kita tahu kalau nggak salah di reskrim di Polda, kalau ada kehilangan barang ataupun alat komunikasi yang lain bisa kita minta tolong ke personil di Polda. Ini alamat tempatnya di mana? Posisi di mana dengan siapa gitu. Apakah sampai sejauh ini pihak kepolisian Polresta Medan nggak bisa mengantisipasi demikian kira-kira Pak? Iya, terima kasih Pak Anton. Terkait masalah tadi kalau mereka ingin berkomunikasi dengan WA, saya kira WA itu kan privasi. Ya, tidak akan bisa kalau kita tidak memberikan nomor kita kepada orang lain. Ya berikutnya, kalau mereka ingin berkumpul dengan menggunakan sarana media sosial, baik itu dengan menggunakan Instagram, Facebook, kita kan harus bisa melihat ya satu persatu seperti apa. Apalagi mereka tahu kalau kita selalu patroli, mereka kadang-kadang waktunya juga nggak tentu. Nah, jadi memang itu kendala kami terkait mereka kumpul dengan berkomunikasi dengan dunia maya, baik WA maupun media sosial lainnya. Ya paling kita juga mohon dukungan untuk bisa mengantisipasi secepatnya. Kami mohon dukungan kepada masyarakat apabila ada melihat segerombolan anak-anak muda kumpul. Nah mungkin dengan informasi yang tadi kami sampaikan, layanan kami 110 itu mungkin bisa mempercepat supaya kita bisa membubarkan mereka. Itu mungkin yang kami dapat sampaikan Pak. Pak Robi, ini kan tentunya Pak Robi sudah mendengar, membaca, dan mendengar dari masyarakat. Tentu kan sebagai anggota dewan di DPRD Medan, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota ataupun masyarakat untuk membantu aparat kepolisian, membantu masyarakat untuk dapat rasa aman di kotanya sendiri? Gimana pendapat Bapak kira-kira? Baik, terima kasih Pak Anton. Memang keamanan di Kota Medan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada masyarakat, ada pemerintah kota, ada pihak kepolisian. Memang pihak kepolisian merupakan garda terdepan lah ya, untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, melindungi, melayani masyarakat. Itu memang tupoksinya polisi. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus juga peduli. Ya kami mengapresiasi memang sebenarnya selama di bawah kepemimpinan Pak Kapolres ini nilai angka kejahatan itu sudah mulai menurun. Cuman seperti patroli atau gerakan-gerakan yang pencegahan dini itu harus lebih ditingkatkan lagi Pak. Ini bukan karena di hadapan Pak Kapolres Tabes ini muji-muji bukan kan? Enggak, ini kita bicara fakta aja, bicara realitanya. Ya, kita kan harus bicara apa adanya nih. Iya. Kapolres Tabes ini kan counterpart Komisi A ya? Iya, Komisi 1, Komisi A. Ya, Komisi 1. Ya, jadi kita harus bersama-sama masyarakat, pemerintah kota, pihak kepolisian, ya bersinergi untuk mencegah dini kejadian ini kan, supaya hal ini tidak terulang lagi di kota Medan kita ini. Tentu ada masukan kepada kita dari anggota dewan. Tentu kan anggota dewan ini kan hampir setiap bulan Pak melakukan reses. Ada sosper, ada reses. Tentunya kan ini bisa juga jadi alat menyampaikan kepada masyarakat Medan itu bagaimana. Jadi ini kan bisa dilakukan Pak Robi. Kalau kita juga sudah pernah tawarkan sama Pak Kapolres dulu waktu kita kunjungan di kantor Pak ya, kita sudah pernah tawarkan itu. Di dalam sosialisasi kita kan setiap bulan itu 50 anggota DPRD itu bertemu dengan konstituennya. Iya. Pak bayangkan aja kalau satu orang dewan itu 700 orang konstituen kali 50 orang sudah 35.000 konstituen. Ya pihak kepolisian boleh mendampingi kita ikut mensosialisasikan untuk meningkatkan rasa aman, rasa nyaman, karena ini kota kita bersama dan ini tanggung jawab kita bersama. Di acara tersebut bisa kita, kalau memang nanti pihak kepolisian bersedia kita undang, kita layangkan undangan supaya hadir di situ bersama kita. Tapi mungkin Pak Robi,
polisi ini kan mungkin agak sungkan. Apa nggak ada dianggarkan di pemerintahan kota melalui badan anggaran untuk membantu pihak keamanan? Karena beberapa aparat yang kita lihat kering juga nangkring di depan kantor kita makan. Ini biaya siapa? Biaya kami, Pak. Apakah nggak ada bisa disisihkan dari anggaran pemerintah kota untuk membantu pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan di beberapa titik gitu? Saya rasa setiap tahun ada Pak ya kita bantu melalui APBD kita kan. Cuman jumlahnya mungkin tidak signifikan ya. Karena sifatnya kita kan hanya backup aja kan. Kalau anggaran aslinya kan dari institusi Polri kan memang dari atas. Kita Medan itu hanya backup aja. Dan apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan polisi itu bisa disampaikan kepada kita sebenarnya melalui Komisi A, misalnya kan dari kepolisian kita mengadakan rapat kerja kira-kira apa nih yang menjadi kebutuhan yang bisa kita bantu melalui APBD kita. Dan kemudian saya rasa kalau personel cukup Pak ya kira-kira untuk Kota Medan dari. Kalau personel masih kurang, Pak. Kalau personel masih kurang mungkin bisa Bapak usulkan melalui institusi kan untuk menambah personel supaya dengan luasnya kota, dengan luas banyaknya masyarakat jumlah ini kurang ideal gitu misalnya. Itu boleh dilakukan permintaan penambahan personil dari Mabes Polri atau dari Polda. Sebenarnya sudah enak sebenarnya Bu Ria ya kan. Masyarakat sudah care, anggota dewan kita juga sudah care, kepolisian kita sudah care. Jadi tergantung Bapak polisinya bagaimana mengemas ini supaya menimbulkan rasa aman, tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi geng motor. Tapi sejauh ini Pak, ada nggak daftar berapa jumlah geng motor di Medan ini yang tercatat di kepolisian? Iya, terima kasih Pak Anton terkait masalah berapa jumlah geng motor. Sejak saya masuk kemarin itu ada sekitar 60-an. Setelah kita lakukan upaya-upaya pencegahan dan penutupan yang ada di data kami dari wilayah Polsek, ya dari Polsek Medan area itu ada satu kelompok Pak Ian Brotherhood kurang lebih 50 orang. Dari Polsek Medan Kota ada 2 yaitu OD Brotherhood 60 orang, M2M manusia Simple Maimun kurang lebih 30 orang. Untuk wilayah Polsek Medan Baru ada BBO, ada SL, ada Mangga Family, dan Polsek Sunggal ada 5, RNR 07 Pardede, Keluarga Sadis, Simple Life Diski, kelompok geng motor KB, dan Ezo Banjar Desa Sumber Melati Diski. Jadi ada kurang lebih 10 yang sementara masih bisa kita pantau, dan memang ini tanggung jawab kami kepada para Kapolsek. Ini perintah saya langsung untuk menutup semua geng motor, karena saya kira keberadaan geng motor sudah sangat mengganggu, ya, mengganggu terutama kepada anak-anak kita, anak-anak orang tua. Yang perlu kita tegaskan di sini, ya, jangan sampai awalnya hanya kumpul-kumpul dengan teman-temannya, tapi secara tanpa disadari anak-anak itu sudah mulai masuk ke ranah penggunaan narkotika, masuk ke ranah terkait masalah pencurian-pencurian yang ini akan merusak masa depan bangsa kita. Itu begini Pak, itu kan banyak persimpangan jalan, apa nggak perlu dibuat misalnya CCTV? Jadi ketika mereka lewat melintas sudah terdeteksi oleh pihak kepolisian atau pihak masyarakat, ataupun sudah terjadi misalnya kejadian, bisa terkejar, ya kan? Nggak ada rencana untuk membangun CCTV setiap persimpangan gitu yang dianggap rawan gitu Pak. Iya, jadi Pak Anton, Kota Madya Medan itu sudah punya ATCS, ya, ada ATCS di dekat lapangan Merdeka itu ada sekitar 160 titik CCTV. Cuman kan para pelaku ini memampatkan yang tidak termonitor oleh CCTV. Apalagi tadi kami sampaikan ini titik CCTV yang ada di ATCS ini hanya berlaku untuk Kota Madya Medan. Sementara Wilkom kita, Deli Serdang sekitarnya, Pancur Batu, Percusetuan, ya, Sunggal, Elpetia, itu sudah masuk wilayah Deli Serdang yang tidak ada CCTV-nya. Itu menjadi persoalan juga Pak Anton. Jadi kira-kira apa Pak untuk mengantisipasi ini untuk lebih mengeliminir ya Bu ya, tadi bahasa Pak tadi, untuk mengurangi tingkat kejahatan lah katakan dari geng motor dan tawuran ini. Ya, saya kira yang tadi disampaikan di awal bahwa peran orang tua itu sangat-sangat penting, karena orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Saya kira kalau anak keluar sampai jam 12 malam itu udah nggak benar lagi Pak Anton.
ya kita sebagai orang tua bertanggung jawab karena masa depan keluarga kita ada sama anak kita. Jangan sampai anak kita ini bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, dan ini bukan hanya merusak masa depannya tapi juga bisa mengganggu keamanan ketertiban. Yang berikutnya terkait masalah upaya-upaya, kami juga terus terang sudah patroli. Kita ada tim URC kita yang kalau lihat di TikTok itu selalu mereka jam 10 malam sampai jam 5 pagi mereka patroli dengan menggunakan sepeda motor, dan juga patroli double cabin, patroli presisi juga ada 1 kali 4 jam. Intinya dalam kesempatan ini kami ingin mengharapkan dukungan dari masyarakat. Apabila ada masyarakat yang mungkin malam-malam sampai pagi melihat ada sekelompok gerombolan orang yang berkumpul atau konvoy, mungkin bisa disampaikan ke 110 supaya kami bisa mengantisipasi, karena kami memang patroli kami semua menggunakan HT. HT inilah kecepatan untuk bisa memerintahkan seluruh jajaran untuk bisa langsung ke TKP apabila ada kejadian. Mungkin itu Pak Anton. Baik. Sambil diminum Pak, jangan baru belum minum. Kami ini udah minum tadi. Sambil diminum dulu Ria. Pemirsa, tentu masih dilakukan pembahasan soal geng motor tawuran ini. Anda jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Pak Robi, tentu Pak Robi ini kan udah 3 periode, udah melintang di Dewan ini. Tentu sudah paham masalah Medan. Apa kira-kira masukan yang bisa diberikan kepada Pak pihak kepolisian dalam kaitan pertemuan kita ini? Ya, pertama saya rasa peningkatan daripada yang kita sampaikan dari Pak Patroli pencegahan dini itu lebih tingkat lagi kan. Jangan nanti kita seperti pemadam kebakaran aja ini, di mana kebakaran kita datang siram kan ya. Sana dari awal itu misalnya Babin Kaptipmas ada, itu bisa diberdayakan melalui pemerintahan kelurahan yang ada dengan lingkungan. Kemudian ya masyarakatnya juga, orang tuanya juga seperti Pak Kapolres sampai tadi. Ini juga memantau anaknya, jangan sampai larut malam baru balik ke rumah, ini kan nggak benar juga untuk anak-anak sekolah ya kan, masih umur sekolah. Ya itu cari anaknya, suruh kembali ke rumah. Nah kita masyarakat juga kalau ada melihat gerombolan-gerombolan tadi sampaikan sama pihak polisi supaya bapak-bapak polisi ini pun tahu di mana titik-titik yang mau patrolikan itu. Kalau mengenai itu tadi personil memang masih kekurangan Pak, itu merupakan mungkin ya, PR orang bapak lah itu nanti yang mengurusi itu ya, menambahkan personilnya supaya bisa tercover Medan ini. Tapi seingat saya dulu Pak Robi, Bu Ria, mungkin Pak Kapolres Tabes belum di sini waktu itu bertugas masa COVID. Itu KP-KP ditutup mulai jam sekian gitu, nggak ada bisa beroperasi. Setiap beroperasi di lock. Itu gimana Pak? Apakah mereka juga salah satu penyumbang dengan mereka buka sampai pagi, mendatangkan orang-orang generasi Z di situ hadir untuk memakai WiFi? Ada nggak kira-kira indikasinya dari sana juga Pak? Saya kira dari pemerintahan Kota Medan kan sudah dibatasi ya, tempat-tempat jualan, tempat restoran. Saya juga sudah keliling itu sampai jam 12 sampai jam 1 ya, mungkin dibatasin karena memang itu sudah aturan dari pemerintah Kota Medan. Saya kira dampak dari COVID kemarin itu ya mungkin ekonomi kita jatuh ya. Tapi sekarang kan sudah mulai hidup lagi dan sudah berkembang. Dan kalau kita lihat di Kota Medan kan jujur saja ya, setiap hari Sabtu kan begitu ramai Kota Medan ini. Artinya rasa aman itu sudah terwujud. Cuman yang tadi yang karena sekelompok 1-2 orang gara-gara dia bersinggungan dengan orang lain, apalagi dia menggunakan mabuk ya kan, habis itu dia menggunakan sabu ya, narkotika, inilah menjadi persoalan. Jadi persoalannya hanya masalah kecil, tidak bisa mengendalikan emosinya, terjadilah persoalan besar. Mungkin itu Pak Anton. Atau ada harapan lain? Jadi kan tadi Bapak sampaikan masalah narkoba, masalah minuman keras. Sementara dari pihak kita kepolisian sendirilah, cara mengantisipasi penyebaran narkoba itu sendiri udah sampai kayak mana Pak Kapolres supaya generasi-generasi ini nggak lebih rusak lagi ya kan ke depannya ya. Iya,
terima kasih Pak Robi. Tadi kami juga habis mengumpulkan FKPD Kota Medan dan EKPD Kabupaten Deli Serdang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kita sudah punya jargon tim gabungan anti narkotika. Tujuannya adalah bagaimana kita menutup, memberantas segala bentuk peredaran para pengedar ini. Yang inilah yang merusak anak-anak muda kita, merusak bangsa kita ini. Ini yang harus kita menjadi target kami bersama dengan stakeholder yang ada, dengan seluruh elemen masyarakat. Itu terkait masalah narkotika. Memang narkotika ini sudah sangat-sangat meresahkan. Ya. Saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita membantu pihak kepolisian untuk bisa menjaga keamanan, ketertiban khususnya di keluarga kita, di lingkungan kita. Karena kita semuanya harus bisa-bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Sehingga rasa kekhawatiran itu tanggung jawab masyarakat untuk bisa menjaga anaknya, lingkungannya. Misalnya kalau ada kejadian, segera menginformasikan ke layanan kami 110, dan juga apabila ada hal-hal yang mungkin berhubungan langsung, bisa langsung ke Babin Kaptimas kita, kepada para Kepling maupun Babinsa yang mungkin bisa cepat merespon setiap ada persoalan di lingkungannya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Kapolres Tabes, Pak Teddy, Bu Ria, sama Pak Robi atas kehadirannya di podcast Siplah. Para pemirsa, tentu kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kapolres Tabes, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun tentang keamanan Medan. Demikian juga dari anggota DPRD Medan dari Komisi A, Pak Robi Barus, dan juga sosiolog kita, Pak Dr. Ria Manurung. Pemirsa, jangan lupa share, like, subscribe, dan komen. Kita akan kembali lagi di hari-hari yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sukses dengan karir. Horas. Horas. Sambil minum Pak.